Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Merdeka Belajar Indonesia Maju. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri Namoku, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual tugas modul 1.1 mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Adapun pokok bahasan yang akan disampaikan mengenai pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, siapa itu Ki Hajar Dewantara? Dan yang kedua, apakah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Yang ketiga, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Dan yang keempat, implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami. Nah, siapa itu Ki Hajar Dewantara? Jadi Ki Hajar Dewantara ini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ia aktif berjuang untuk mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka. Nah, pada masanya Ki Hajar Dewantara ini dikenal sebagai pendidik sejati yang pada akhirnya pada hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yakni tanggal 2 Mei. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, apakah pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan? Yang pertama, berkaitan dengan trilogi pendidikan. Jadi dalam dunia pendidikan ada semboyan In Ngarso Sum Tulodo, In Madya Mangun Sarso, dan Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberikan contoh sebagai panutan ataupun sebagai teladan. Kemudian yang di tengah harus membangun semangat ataupun ide, sedangkan yang di belakang harus memberikan dorongan. Yang kedua, menuntun anak untuk mencapai kodrat. Jadi pada dasarnya pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi Ki Hajar Dewantara ini hendak mengingatkan bahwa pendidik sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Kemudian pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang ketiga, yakni pembelajaran itu harus berpusat pada anak. Jadi konsep selanjutnya bahwa pendidikan yang berpusat pada anak itu sekolah harus dijadikan sebagai taman siswa. Artinya sekolah tersebut harus bisa membuat rasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang keempat, ada asas trikon, yaitu kontinuitas. Artinya kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah, asal-usul, serta budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima, budi pekerti. Di dalam melakukan prinsip perubahan, yang utama adalah budi pekerti, yakni budi pekerti itu mencakup cipta, rasa, dan karsa. Jadi diharapkan peserta didik dapat memfungsikan akal dan pikirannya.
Untuk rasa, peserta didik dapat memiliki rasa empati dan karsa. Peserta didik dapat memperkuat semangat ataupun kemauannya untuk selalu berkarya, berkreasi, dan berinovasi. Dan yang keenam, pendidik sebagai penuntun. Di dalam proses menuntun, anak itu diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Itulah terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Kemudian implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama, yakni pada saat kegiatan pelantikan pengurus OSIS, itu kami memberikan semangat, motivasi agar terpilihnya pemimpin yang terbaik dalam kegiatan organisasi siswa di sekolah. Dan yang kedua, pembuatan taman sekolah agar lingkungan belajar siswa menjadi nyaman dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya, pelaksanaan upacara bendera sebagai wujud cinta kita kepada tanah air. Jadi kita menanamkan cinta siswa kepada tanah air dengan cara melaksanakan upacara bendera. Kemudian yang keempat, pembelajaran dengan menyesuaikan perkembangan kodrat zaman. Yakni kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa mata pelajaran yang kita laksanakan dengan menggunakan teknologi yang tersedia. Dan yang kelima, pembelajaran dengan berpusat kepada peserta didik. Dan yang keenam, melakukan prinsip perbaikan budi pekerti dengan diadakannya kegiatan keagamaan di sekolah. Baik, terima kasih banyak. Salam guru penggerak. Merdeka belajar, Indonesia maju.